apakah Yesus dan Isa versi Quran itu mengacu kepada pribadi yang sama? Saya akan menjawab pertanyaan ini dari segi ilmu sejarah, dan saya akan bikin secara lengkap bagian utuh dari 4 video yang saya sudah pecah-pecah. Saksikan video saya hingga selesai. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, pada video kali ini adalah summary atau rangkuman dari 4 video sebelumnya yang saya muat dalam satu video. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasannya dari awal hingga akhir tanpa perlu membuka 4 video yang sebelumnya. Nah teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang fakta kebangkitan, fakta kematian, ketuhanan Yesus dari ilmu sejarah. Kenapa saya menggunakan ilmu sejarah? Karena pada waktu itu belum ada alat untuk merekam, belum ada alat untuk foto, dan juga alat untuk mencetak. Sehingga peristiwa di masa lalu itu tidak lagi bisa diulang. Tetapi dengan ilmu sejarah kita bisa menelusuri akan kebenarannya. Di dalam video yang sebelumnya saya telah memaparkan kepada teman-teman Yesus yang diberitakan oleh Alkitab dengan Isa yang diberitakan di dalam Quran memiliki 2 fakta yang sangat berbeda. Yang satu lahir di Palungan dan di Bethlehem, yang satu dikatakan dia lahirnya dekat pohon kurma. Yang satu dikatakan dia bisa berbicara kepada orang dewasa pada waktu dia lahir. Yang satu tidak ada catatan sama sekali. Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu mati. Yang satu mengatakan bahwa Yesus hanya utusan daripada Tuhan. Maka yang satu mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya utusan, tetapi dia juga adalah Tuhan. Manakah di antara 2 dokumen ini yang patut untuk kita percayai? Nah, saya akan menjawabnya dari ilmu sejarah. Nah, prinsip yang pertama yang kita harus tahu di dalam mengerti ilmu sejarah adalah kesaksian yang dini itu mendukung klaim historis. Maksudnya apa? Kalau kita tahu Yesus hidup adalah 4 sebelum Masehi, dan juga kurang lebih Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi, maka data dokumen tentang Yesus di dalam tahun yang lebih dekat dengan hidup Yesus ini lebih bisa dipercaya ketimbang dokumen yang ada ditemukan kemudian. Sama halnya misalnya, kalau misalnya Presiden Soekarno itu kita ingin meneliti apakah dia pernah hidup atau tidak, maka seharusnya kita menggunakan dokumen-dokumen di dekat dengan kehidupan dari mantan Presiden Soekarno ini, ketimbang dokumen yang kita baca diterbitkan di tahun 2019. Hal yang kedua, prinsip dalam sejarah itu adalah apa? Peristiwa yang memalukan itu mendukung klaim historis. Teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman saya yang muslim mengatakan bahwa Alkitab adalah editan daripada manusia, maka saya kira ketika kita menceritakan sesuatu yang memalukan, itu seharusnya, kalau itu adalah editan, seharusnya tidak perlu diceritakan. Nah, justru ketika itu diceritakan, itu justru menguatkan fakta yang sedang terjadi. Peristiwa tentang Yesus disalib itu bukan peristiwa yang membanggakan, karena salib pada waktu itu adalah lambang kutukan, lambang hinaan kepada orang-orang yang dihukum. Sehingga kemungkinan sangat besar sekali tentang Yesus disalib, Yesus mati, itu adalah sebuah kebenaran. Prinsip yang ketiga adalah kesaksian musuh itu mendukung klaim historis. Di dalam hal ini saya akan menggunakan Alkitab. Saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab dalam video ini saya tidak gunakan sebagai firman Allah, tetapi ini sebuah dokumen sejarah yang pernah mencatat akan sebuah peristiwa.
Nah, peristiwa di dalam Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15 mengatakan kepada setiap kita bahwa serdadu-serdadu atau musuh-musuh Yesus menemukan bahwa kubur kosong. Sehingga dibangunlah sebuah cerita bahwa murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Fakta tentang dikatakan murid-murid mencuri mayat Yesus, kita tidak bisa menyembunyikan bahwa faktanya adalah kubur kosong. Mereka membangun cerita itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid mencuri mayat Yesus. Tetapi tidak bisa menghindari dari sebuah fakta tentang kubur kosong. Fakta tentang kubur kosong juga menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yesus pernah mati di sana. Yesus kalau mati di sana berarti Yesus pernah disalib. Jadi kesaksian dari musuh itu sangat menguatkan klaim historis. Prinsip yang keempat dan yang kelima, sumber independen dan ganda serta kesaksian dari saksi mata itu mendukung klaim historis. Sumber independen dan juga saksi mata itu sangat penting sekali. Mereka yang melihat kejadian perkara, mereka melihat fakta. Matius, Markus, Lukas, Yohanes serta Paulus adalah orang-orang yang melihat akan penampakan Yesus, akan kebangkitan Yesus, akan kematian Tuhan Yesus, dan bahkan akan ketuhanan Yesus. Sehingga catatan mereka lebih patut dipercaya ketimbang orang yang tidak hadir di lokasi yang mengatakan tentang sebuah fakta yang lain. Misalnya saja, kalau misalnya saya hadir di dalam sebuah conference, di sana disampaikan tentang materi-materi tertentu. Ketika saya hadir di sana, saya adalah saksi mata. Saya sebagai saksi mata, saya berhak untuk memberikan penilaian. Hari ini misalnya seminarnya bagus atau tidak. Tapi kalau andaikan diwawancara seseorang yang tidak hadir di dalam seminar, lalu orang itu mengatakan seminar ini tidak bagus. Lalu setelah digali informasi baru ditemukan bahwa dia tidak ikut seminar itu. Maka saya ingin mengatakan apa yang disampaikan itu tidak menguatkan. Apa yang saya sampaikan justru lebih kuat karena saya adalah saksi mata di lokasi itu. Teman-teman, 5 prinsip inilah yang boleh membantu kita untuk memahami apakah Yesus itu pernah mati, dia pernah disalib, apakah dia pernah bangkit, dan apakah dia mengaku Tuhan. 5 prinsip ini boleh menolong kita memahami akan fakta yang sesungguhnya. Sampai di sini video saya, semoga ini boleh memberkati dan menolong teman-teman memahami akan kebenaran. God bless you. Bye-bye.